Ya Pak, mari. Shalom, selamat sore saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, pada sore hari ini saya ada di Menjalin ya. Namanya Kampung Menjalin ini ternyata ya. Saya tadi sempat salah jalan. Seharusnya seperti kemarin saya lewat di Darit Bapak Ibu, tapi ternyata saya salah jalan dan saya mencari jalan yang lain gitu. Sama seperti Tuhan berkata, apabila pintu satu tertutup masih ada pintu yang lain yang terbuka. Apa sayang? Jajan. Jajan bagaimana Mami ngambil? Nah, ini jalan masih sempit, tunggu dulu ya. Mami pilih ya. Takut kelihatan orang sih kalau perempuan yang di dalam. Takut ada orang iseng. Tunggu dulu, duduk sayang ya, duduk ya. Ini jalannya sepi nak. Sepi. Adek duduk sayangnya dulu ya. Ada air. Kita pakai AC dulu nak ya. Ini jalannya sepi Bapak Ibu ya. Seperti jalan perkampungan seperti itulah. Berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tunjukkan jalan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Kita harus melayani Tuhan, nggak boleh sedih, nggak boleh galau. Apapun yang terjadi harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat ya Gaby. Iya, kita kan melayani Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai. Amin. Aduh, kasihan kenapa tempat HP saya pun juga gara-gara jalannya jelek Bapak Ibu, kakaknya mau patah deh. Tidak kok Bapak yang tadi itu nih. Ini Bapak Ibu ya. Google Map-nya pun nggak jalan. Berdoa dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan jalan, tunjukkan jalan. Oh Tuhan Yesus dalam banget. Jatuh. Barangnya jatuh. Nah, ada satu dorong lagi nanti ya. Lubang Bapak Ibu barusan. Kalau saya rem mendadak bahaya. Jadi berdoa ngerem sedikit-sedikit. Saya nggak pernah lewat sini Bapak Ibu ya. Justru saya merasa bahwa melayani di daerah Kalimantan Barat ini luar biasa loh. Tantangannya luar biasa, jalannya juga luar biasa. Kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Perjalanan ini luar biasa. Bisa Bapak Ibu lihat. Aduh, dalam banget. Pasti salah satu bannya masuk. Gak bisa menghindar. Menghindar nanti masuk ke jurang. Oh Tuhan. Sabar Pak ya. Oto itu buru-buru sekali kah?
Haleluya. Wih, sebelah kiri itu jurang, orang nggak kasih kita jalan Aduh. Udah besiku, sehat selalu ya. Memang luar biasa Tuhan Yesus ini. Memberkati pelayanan saya dan juga Anda Bapak Ibu ya. Pokoknya setia dulu, melayani dulu. Ya Tretan ya. Segala sesuatunya pasti Tuhan kasih tambah-tambah. Kan di firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Segala sesuatunya pasti Tuhan akan tambahkan. Gak usah mikir pelayanan itu dapat apa dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang, apa sih maksudnya? Oh Tuhan Yesus, kenapa Ibu Diana suka banget pelayanan misi gitu kan? Ya sebagian orang yang tidak mempunyai hati misi Bapak Ibu, dia akan berpikir buat apa pelayanan misi, kesana kemari berjalan capek badan, bikin banyak pengeluaran. Kalau hanya pengembalaan kan enak, hanya di satu tempat aja, tinggal ya melayani jemaat yang ada. Tapi bagaimana dong kalau Tuhan Yesus sudah menanamkan hati untuk misi? Gimana kalau udah Tuhan Yesus sudah pilih Ibu DM ini ya untuk sampai ke kampung-kampung? Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Dengan caranya yang unik bisa memilih, menunjuk. Kalau udah ditangkap Tuhan, dipilih Tuhan, ditunjuk Tuhan, nggak bisa buat apa-apa. Kalau secara pribadi ya Bapak Ibu ya, misalnya Tuhan Yesus, kalau saya mau milih Bapak Ibu, secara manusia, secara perempuan nih ya, kita nggak akan mampu untuk melayani sampai sejauh-jauh begini ya. Apalagi perempuan, pasti mikir dengan keamanan jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini Tretan mengandalkan Tuhan, kalau kita udah mengandalkan Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai Immanuel. Amin. Soalnya kadang Tretan ya, namanya juga orang di sini ya, dia berjalan tuh nggak mikirin misalnya ada mobil kah atau ada motor yang lain kah, jalan kadang di tengah apalagi pas di tikungan ya, jadi harus siap siaga nih. Tapi ini puji Tuhan ya saudara ya Tretan, bahwa biasanya kalau di kampung banyak anak babi, tapi ini puji Tuhan loh, nggak ada anak babi di sini. Yang sepanjang dilewati nggak ada anak babi. Ini bapak ini siapa yang di belakang ini ya? Kok depan belakang kita ini ada motor? Setelah 200 meter, belok sedikit ke kanan. Tapi apa sih Google Map tuh? Ini yang ada jaringan. Belok sedikit ke kanan. Kalian pegangan ya. Terus sejauh 3 km. Di dekat pintu, Gaby kasih itu, kasih Pak, sini dia yuk.
Gaby kasih bantal sih. Cuma aneh bapak tadi itu, ngapain juga ikut kita. Kalian pegang, Gaby pegang sih. Oh Tuhan Yesus, dalam banget. Ini di hutan ya Tia. Kau pegang kayak gitu ya. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Ada rumah Bapak Ibu, semoga di depan ada kampung ya. Soalnya dari tadi saya lihat di kaca spion diikutin sama orang laki-laki. Ini nggak dapat jalan besar dari tadi ternyata. Puji Tuhan udah nyampe di kampung ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu di kampung apa. Di dekat pintu situ dikasih bantal Gaby. Takut dia kepentuk ya, jalannya jelek soalnya. Lubangnya dalam-dalam nih Bapak Ibu. Mau menghindar seperti apapun kelihatannya kan ini rapi kan, kelihatan bagus gitu. Tapi kanan kirinya ini pasti ada salah satu ban kita ini yang masuk lubang gitu. Waduh, patah lagi jalannya. Oh. Bersamamu Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Jalannya patah, saudara. Tuhan Yesus. Kita tanya orang. Iya, Bapak mau tanya ke Sidas masih jauh kah? Jauh, masih jauh. Oh, masih jauh ya. Jalan raya. Oh iya. Masih jauh dari jalan raya? Udah dekat sama jalan raya? Jalan raya sudah dekat. Oh. Jadi kan tinggal mutar. Oh iya, makasih Pak. Iya. Ya. Itu orang laki-laki sudah ada di depan kita ini. Tuhan Yesus, jika Bapak itu yang di depan jahat Tuhan, Kau lembutkan hatinya. Jika Bapak itu mau berbuat jahat Tuhan, Engkau gagalkan, Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan. Jangan sampai Bapak tadi itu Tuhan memiliki niat yang jelek untuk kami Tuhan. Dan apabila
ada kecurigaan saya yang salah, Tuhan ampuni saya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan hati yang kasih kepada Bapak yang tadi mengikuti kami. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Aduh, ini anak main sepeda-sepedaan di jalan. Masuk lubang. Ya gimana, nggak bisa. Kalau nggak yang kanan yang kiri masuk lubang. Bantu dukung doanya selalu Bapak Ibu ya. Pelayan Dana Madurese dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Perjalanan Dana Madurese selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus ya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Oh, Yesus tolong. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan deh orang megang. Pegang ya, ini jalan lumpur ya. Haleluya. Ini jalan aspal tapi dalamnya sedalam sumur. Setelah 200 meter, belok kiri. Aja sih Google Map. Setelah 200 meter belok kiri. Belok kiri. Oke, sekarang belok kiri. Terus sejauh 1 kilometer. Kita melewati hutan lagi Bapak Ibu ya. Nggak ada rumah penduduk lagi ini. Dalam nama Yesus. Continue for 800 meters.
coretan ya, 1, 2 udah ada. Setelah 200 meter, belok kiri. Belok kiri. Setelah 600 meter, putar balik. Hmm? Permisi, Bu. Bu. Maaf mau tanya, kalau ke Ngabang lewat mana ya? Ngabang belok kiri. Ini. Terus kiri. Hmm. Belok kiri. Kiri ya. Iya iya, makasih Bu ya. Tuhan berkati Bu. Kenapa Google Map kita bilang putar balik? Error. Error. Dari tadi kami ini kebingungan gara-gara Google Map-nya itu selalu bilang putar balik Bapak Ibu. Kita udah berjuang tapi Google Map bilang putar balik. Ada simpangnya. Putar balik. Lah. Kok putar balik? Ini nggak ada putar balik ini Google Map. Setelah 600 meter, belok kanan. Gitulah belok kanan. Masa selalu putar balik sih? Tega banget deh. Orang jaringan kan. Kan Google Map-nya kan bikin membingungkan Bapak Ibu, dari tadi tuh suruh putar balik. Copot orang anak itu loncat-loncat jatuh di jalan ini.
kita udah mau lewat, dia nyebrang, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau masih di kampung kayak gini sih nggak masalah ya. Cuma kalau udah di hutan-hutan kayak tadi tuh ya astaga Tuhan Yesus. Lubang lagi dalam. Tuhan, kasihan orang yang pakai motor ya. Semoga selamat mereka. Pas di tikungannya ada lubang ternyata. Kalau orang yang belum pernah datang ke sini nggak tahu bahaya kalau pakai motor. Pasti masuk itu roda itu. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, Jalan Mandor, Paluman. Belok sakit lengan Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, Jalan Mandor, Paluman. Misi Pak, mau nanya ke Ngabang buat sini ya. Oh ya, makasih, terberkati ya. Haleluya, akhirnya nyampai ke ini ternyata ya. Terus di Jalan Lintas Kalimantan nyampai sejauh di jalan kilometer. Ternyata nyampe ke Pakuman nih, daerah jalan di Mandor. Haleluya. Woo! Puji Tuhan. Lega rasanya kalau dari hutan retan. Haleluya. Membingungkan dan menegangkan. Kita lewat di perkampungan yang belum pernah kita datangin dan kita lewati. Itulah luar biasanya mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Ahe semua sini. Pahuman mayoritas Ahe lah dia. Tiada yang mustahil bagimu. Nah, itu Bapak Ibu gapuranya orang Dayak, warna merah itu. Biasanya itu kalau udah ada gapura, ada seperti simbol-simbol Dayak gitu ya, ukiran-ukiran seperti itu biasanya batas desa, batas tanah desa biasanya. Bahasa gaulnya kalau kita di kota, welcome di kampung ini gitu Bapak Ibu ya, Tretan. Terpujilah namamu Tuhan. Oh haleluya, segala puji dan hormat bagimu Tuhan. Sebenarnya saya mau muter lagu nih Bapak Ibu. Saya pengen mau muter lagu rohani. Cuma kalau saya itu putar lagu rohani, biasanya video saya itu pasti kena klaim hak cipta gitu Tretan. Makanya saya nggak muter-muter lagu rohani di saat saya itu video atau nge-live gitu, terkena klaim hak cipta. Terkadang pun misalnya kita ibadah pakai gitar pun kena klaim hak cipta Bapak Ibu. Nah, jadi kan gimana ya gitu. Saya pernah dulu pelayanan di sana, di rumah sana itu di rumah pendeta di GBI Stabar. Saya pernah pelayanan di sini. Pinangnya bagus-bagus Bapak Ibu Tretan. Pengen sih punya pohon pinang. Apalagi sekarang kan lagi itu ya, lagi booming nih tentang pinang Jambi. Ya semoga aja nanti ada anak Tuhan dari Jambi bisa ngirim bibit pinang Batara buat Bu DM ya. Ya semoga aja ada anak Tuhan yang memberkati pinang Batara. Karena kalau hanya pinang biasa sih di sini banyak Bapak Ibu ya. Tretan tuh barusan jejer kan. Bagusnya katanya teman-teman sih yang bagus itu pinang yang dari Jambi, yang pinang Batara. Cuma katanya sih kalau di sini mahal. Siapa tahu kan ada anak Tuhan yang murah hati. Saya pengen nanam pohon pinang Batara. Kalau beli sih Bapak Ibu di sini nih kemarin ada yang nawarin gitu kan 15.000. Mungkin 15.000 buat Tretan yang lain itu kan sedikit, tapi buat saya dia nama Rese kalau per pinang itu 15.000 sangat besar sekali. Lebih baik apabila ada berkat untuk pelayanan aja. Gitu Tretan. Kalau udah 10 udah 150.000 kan bibit pohon pinang di sini yang udah agak tinggi ya, mungkin 1 atau 2 jengkal itu udah mahal Tretan ya. Udah 1 jengkal 15.000-an atau 1 atau 2 jengkal tangan ini udah 15.000.
kita kan nggak tahu berkat dari Tuhan, ya kan Tretan? Ada yang tanya dengan saya, Bu DM punya perkebunan sawit nggak? Jangankan perkebunan, sawit satu pohon pun nggak punya. Nggak punya Bapak Ibu. Kalau pohon cabai ada, anak-anak nanamnya. Saya ajarin mereka untuk menanam. Oh iya, nggak lama lagi ya Bapak Ibu ya, Tretan ya, mau Natal nih. Udah September, Oktober, November, Desember, nggak terasa udah kurang 3 bulan aja nih Tretan ya. Doakan Bapak Ibu semuanya, kalau nanti gereja DM bisa dipakai di hari Natal, meskipun nggak semuanya selesai, nggak 100%, setidaknya bagian dalamnya udah gitu Bapak Ibu ya. Doakan ya, semoga Tuhan cukupkan dalam setiap dana yang ada, sehingga boleh hari Natal nanti kita bersorak-sorai sudah beribadah di gereja, karena kerinduan dari pelayanan di Nama Breze bisa memiliki tempat ibadah yang layak untuk jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ya, dari sekian banyak orang-orang yang kurang mendukung atau tanda kutip yang nggak baik gitu ya, menilai pelayanan DM, atau bahkan ada juga hamba Tuhan yang tertawa gitu Bapak Ibu ya, mentertawakan pelayanan saya karena saya mengatakan bahwa saya bermodalkan iman dalam setiap pelayanan, bahkan dalam pembangunan gereja. Saya juga ditertawakan oleh beberapa hamba Tuhan karena saya membangun gereja tanpa membuat proposal. Buat saya yakin dan percaya bahwa setiap cacian, makian, hinaan, bahkan sampai mentertawakan, Tuhan pasti bisa mengubah menjadikan berkat dalam hidup dan pelayanan saya, khususnya DM Bulus Ministry. Karena saya tulus 100% dalam pelayanan ini. Bahkan kerinduan saya Bapak Ibu, saya pengen membantu anak-anak yang tinggal di kampung untuk sekolah. Tapi ya, saya berdoa ini pergumulan saya, karena banyak anak-anak pedalaman Bapak Ibu ya yang nggak sekolah karena terhambat dengan biaya Bapak Ibu, dan juga jauhnya sekolah. Yati, dulu kamu sekolah sampai sekolah apa? Kelas 6 SD. Kenapa kamu nggak sampai selesai lulus sekolah? Nggak pengen sekolah atau nggak ada biaya atau pengen cepet kawin kamunya? Karena sih mau pengen sekolah, cuma orang kampung kan tahu. Kamu pengen sekolah, cuma apa? Orang kampung tuh dari salah tangkap. Hah? Itu salah paham soal kami yang pertama
sekolah. Di sana dulu SD bayar kah sekolah? Nggak bayar. Tapi jauh sekolahnya. SMP? Nggak ada. SMP di kampung kamu nggak ada. Nggak ada. Terus kalau sekolah SMP di mana? Ada sih di kampung mama di Raut. Itu berapa jam dari rumahmu tuh? Nggak sampai sejam. Kalau jalan kaki sih jam Enggak, juga sih. enggak sampai 1 jam. Kalau jalan kaki, Kalau jalan kaki ya lumayan jauh. mau kira-kira berapa jam kalau jalan kaki? Sekitar 1 hari aja lah. 1 hari, Bapak Ibu. Panas kalau Sekitar 1 hari kalau jalan kaki mau sekolah. Kalau mau sekolah SMP. Kalau pakai motor nggak sampai. enggak sampai 1 jam, tapi hampir 1 jam gitu ya. Enggak. Enggak juga. Berapa menit tidak sampai. Iya, tapi kan ngebut. Karena 1 jamnya di kampung itu kan jauh. Jalannya kan jelek. Di kampungmu kan belum ada listrik kan? Belum. Tapi di Raut udah ada. Ya di kampung sebelah namanya, yang aku tanyakan di kampungmu. Terus orang sana pakai apa lah dia di kampung? Pakai tenaga surya. Pakai tenaga surya. Rata-rata ada pakai semua. Dah rata-rata pakai tenaga surya. Orang-orang yang kayak bapak mama saya ada yang belum ada. Banyak berdoa lah. Jadi Bapak Ibu doakan ya. Sebenarnya saya Diana Madurese memiliki kerinduan untuk membantu anak-anak sekolah. Tapi sampai saat ini masih belum ada dana untuk ke situ. Sebenarnya banyak anak-anak yang di pedalaman gitu ya, yang membutuhkan pertolongan dalam hal pendidikan. Nanti ya. Biasanya sih rata-rata yang di kampung, yang di pedalaman itu yang ada SD, Bapak Ibu. Terkadang meskipun SD itu pun juga ada jauh gitu loh, jauh berapa kilo gitu kan. Nanti. Belum lagi kan SMP. Kalau SMP itu udah pasti di kecamatan atau dekat-dekat kampung yang dekat dengan kecamatan. Kalau SMA yang ada itu memang di kecamatan. Apa nak? Mau jajan? Oh, masih direk mati ya nanti. Tunggu ya, ini tikungan ya nak ya. Tunggu ya. Ini banyak tikungan. Nanti kalau jalan dah lurus ya. Doakan Bapak Ibu, dan apabila ada yang menonton DM channel yang mempunyai hati untuk membantu Tikungan. untuk anak-anak sekolah, bisa menghubungi Diana Madurese. Oke, Gabriel. Ini Gabriel dah rewel lah Pak Ibu. Retan. Iya, ini nak. Ke arah timur di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah. Mau jajan yang mana? Ini? Ini sisa 1 kayaknya jajan. 1, gak banyak kak. Nggak ada. Kan ada yang makan semua. Yang kakak dulu ya. Mencari punya air putih dari sini. Air putih. Ngopi dulu. Bagi Anda yang menonton DM channel, apabila Anda memiliki hati kerinduan untuk membantu anak-anak pedalaman sekolah, bisa menghubungi saya Diana Madurese, atau yang mau menabur untuk pembangunan gereja ya Bapak Ibu, bisa menghubungi Diana Madurese juga. Apabila Anda ingin
menabur untuk anak-anak sekolah Alkitab juga bisa, atau pelayanan misi juga bisa Bapak Ibu. Karena buat saya semua itu yang dilakukan dari hati, sama dengan kita melayani Tuhan, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita sudah diberkati oleh Bapa di sorga dengan luar biasa. Mari kita menabur, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya, tetap setia ya. Jangan kita mengumpulkan harta di dunia, tetapi kita menabur dan melakukan kemuliaan untuk Tuhan ya. Karena apa yang kita tabur di dunia ini saudara, dengan melayani Tuhan, untuk membantu pelayanan, sama dengan Anda sudah membangun rumahnya Tuhan, yaitu rumah Anda di sorga saudara ya. Saya mempunyai tekad dan saya melakukan dalam segala hal ini dalam iman saya. Karena saya saudara pernah merasakan, pernah mati suri ya saudara ya. Ternyata yang nampak, yaitu yang menolong saya itu ya Tuhan Yesus saudara ya. Jadi Anda harus yakin dan percaya di dalam Tuhan ada keselamatan ya. Di dalam Tuhan Yesus ada damai dan sukacita. Anda harus yakin dan percaya bahwa jalan kebenaran dan hidup itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat rekan semuanya. Saya akan melanjutkan perjalanan karena di handphone saya tidak bisa menampung banyaknya video. Saya akan mengupload dan juga bisa Anda tonton. Bagi Anda yang memiliki kerinduan, silahkan menghubungi WhatsApp saya Bapak Ibu. Jangan khawatir, Anda jangan khawatir, Anda jangan merasa bahwa saya akan membuat Anda tidak percaya, tetapi saya mau melakukan ini semua untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup saya, yang sudah membawa saya ke jalan yang terang, jalan keselamatan, yaitu di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu. Terima kasih buat semuanya. Salam, selamat sore, salam sitongdere dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus kita. Amin. Ini soalnya takut hang, HP-nya Mami ini takut hang sayang.